dicari sama media, karena media senang dengan menjadi cerita yang baik, inspirasi. Jangan cerita yang buruk-buruk kita kirim, yang baik-baiklah kita harus buat ceritanya. Anak muda harus ada di depan dulu. Poin 1000, satu poin 1000, satu masalah selesai. Malasnya bisa dilawan dengan poin 1000. Sangat mudah. Terima kasih telah menjaga langkahku tak berhenti. Ini basic, tapi pendidikan itu basic banget. Baru yang lain bisa jalan. Sebenarnya kulit lebih bisa membantu manusia dari sekolah. Jangan lebih dari itu, bisa. Kasih. Siapa video yang lain? Jadi kita harus itu video yang keberapa? Kedua. Satu lagi. Ini gerakan yang lain saya pernah buat. Saya pernah bikin gerakan 1 hari tidak pakai sepatu. Ada ceritanya. Oke. Anak-anak muda hari ini suka selfie ya, potret, masuk langsung ke handphone. Nah, saya lagi makan di KFC. Yes, udah senang dia. Lebih dari itu bisa digunakan handphone yang saya buktikan. Mohon maaf. Hari itu saya buka sepatu saya. Kalau orang selfie-nya seperti ini, saya selfie-nya gini. Kakinya saya foto. Lalu fotonya ada di sini, saya kirim ke sosial media. Hari ini saya tidak pakai sepatu. Kenapa? Di sana anak-anak tidak punya sepatu. Mau tahu rasanya nggak punya sepatu? Buka dong sepatunya sebentar. Jangan hanya menonton. Jadi saya gituin kawan-kawan saya buka sepatu, foto kaki saya ada di handphone saya ke internet. Teman saya nanya, saya boleh ikut nggak? Saya boleh ikut nggak? Akhirnya banyak ribuan orang nggak pakai sepatu. Setiap hari minggu saya keliling di lapangan renang bawa kardus isinya koin untuk beli sepatu. Jadi orang nyumbang sepatu, saya bikin konser. Malamnya saya bikin konser. No stress. Adik-adik mungkin tahu ya, suka no stress ya. Kakak bikin konser no stress. No stressnya manggung tidak pakai sepatu, penontonnya masuk kebetulan nggak pakai sepatu. Tiketnya adalah sepatu. Yang masuk nonton bayar sepatu, Saya dapat 1000 lebih sepatu malam itu dan 1000 lebih besoknya anak Bali punya sepatu. Pahlawan saya adalah orang-orang yang bawa sepatu itu, bukan saya. Dan jumlah pahlawannya banyak banget. Orang-orangnya nggak kaya semua, orang biasa. Hanya karena mau terlibat, pahlawan itu bisa banyak. Nggak perlu orang kaya. Satu sepatu itu nggak harus kaya. 12. Jadi kita harus sangat kreatif untuk membangun, dan itu sangat bisa, semua bisa, sederhana. Ini video tentang gerakan tidak pakai sepatu tadi dan hasilnya. Video ini diambil di Desa Trunyan, Kintamani. Kalau wisatawan berkunjung ke Desa Trunyan, mereka melihat kuburan. Kalau saya melihat orang-orang hidup, saya didik agar ketika mati dia lebih baik hidup, sejarah hidupnya lebih baik. Wisatawan sudah melihat orang mati benar. Ini adalah Diwatilan Desa Trunyan. Faktanya anak-anak yang di desa-desa tadi setiap hari harus jalan kaki semakin jauh. Tapi melakukan gerakan tanpa alas kaki di mall, di Denpasar, di toko buku Gramedia. Jadi ini pertama kali orang-orang tidak pakai sepatu di mall. Saya dicari sama satpam, kamu ngapain? Saya kasih tahu dan satpamnya ikut buka sepatu. Saat kami bikin acara ini tahun 2012, 1315 anak Bali putus sekolah. Kenapa kami nyegar anak-anak ini?
tahun 2011, saat itu 1.315 anak balik putus sekolah dari data dinas pendidikan. Itu yang data sangat tinggi. Anak muda kalau nggak berani, nggak ada sejarah. Saya berani buka sepatu aja bertakut. Saya berani. Dan ini jadi sejarah akhirnya di Jakarta. Anak-anak muda sekarang banyak yang takut berbuat baik, lebih suka ikutin orang-orang yang nggak baik karena biar dibilang rame, keren ya. Tetap harus punya kepercayaan diri. Sejarah bisa diciptakan, harus bisa. Saya sudah membuktikan ini. Ini relawan-relawan kami di seluruh Bali, banyak mahasiswa-mahasiswi terbaik di Bali yang berkumpul bersama, sedikit meluangkan waktu agar adik-adik kita bisa jauh lebih baik daripada kita. Kita bisa kuliah di UNUR, kita bisa kuliah di UGM, adik-adik kita harus jauh lebih hebat. Itu bisa. Motivasi mereka, beri mereka kesempatan untuk tahu lebih banyak. Jangan terlalu sering mereka disalahkan. Sedikit yang eger di lapang perenang. Ada wartawan dari Antara Nasional Jakarta, Jakarta Post, dan gubernur dari di sana. Saya dapat banyak uang. Dan semoga saja kau tak akan lupa tentang kita. Tadi saya cerita tentang konser, jadi kakak bikin konser ini dengan tiket sepatu. Nanti kalau ada adik-adik yang punya sekolah, saya baru pulang dari SMA 1 Negara, saya dapat 2.500 buku tulis dari acara sederhana di negara. Masa di negara bisa ngirim buku ke Karangasem, dari Gianyar bisa ngirim buku ke adik-adik yang di Gianyar, yang bisa lakukan. Anak muda yang main musik, sumbang tenaga lewat musik. Anak muda yang punya buku tulis, sumbang buku tulis. Orang yang punya kue, sumbang kue. Kalau semua bekerja, Bali ini baik. Hari ini sedikit sekali yang bekerja, malasnya banyak. Maka Bali belum maju. Terima kasih. Nah, masih ada beberapa film. Oke, itu sedikit ulasan tentang siapa sih sebenarnya sosok Lipandi Putu Setiawan yang kemudian kenapa beliau bisa setiap harinya bisa akrab dengan Bapak Gubernur Bali, bisa akrab dengan seluruh orang-orang penting mungkin di Bali karena beliau punya dedikasi. Ketika kemudian pemuda Bali mampu berkarya, pemuda yang mampu memberikan kontribusi penuh terhadap minimal desanya sendiri, maka itu akan dicari orang. Kita tidak perlu mengatakan bahwa kita luar biasa, nanti orang lain yang mengatakan hal seperti itu. Kalau kita ingat mungkin lagu zaman dulu dengan Dan Awak Bisa ya, mungkin itu sepertinya diwujudkan oleh seorang Lipandi Putu Setiawan. Dia tidak pernah menyangka kenapa dirinya bisa dikejar-kejar seluruh media se-Indonesia. Dia tidak menyangka kenapa dirinya bisa dikejar-kejar oleh Bapak Wakil Presiden Budiono untuk memberikan penghargaan. Itu karena 2 tahun mengabdi di Desa Belandingan. Bisa cerita sedikit nggak kenapa kemudian Lipandi bisa mengabdikan diri di Desa Belandingan, sebuah desa terpencil, mengabdi di hutan? Apa yang Lipandi pikirkan gitu? Sementara pemuda-pemuda Bali semua sibuk untuk mencari kekerenannya tersendiri seperti itu. Saat saya mulai tinggal di Desa Belandingan, Bali Bukit Kintamani itu, orang tua saya ngomong luar biasa karena bayar sekolah mahal. Yang kedua, pekerjaan saya bagus dan saya tinggalkan. Ada cerita menarik sebenarnya. Paling sederhananya sih, kadang kita datang ke desa ingin melakukan perubahan dan kita membawa banyak sekali ide tentang perubahan. Saya datang ke desa itu tidak ingin melakukan apa-apa. Yang pertama saya lakukan adalah duduk biasa di desa itu. Banyak sekali yayasan, banyak sekali lembaga datang, aku ingin memperbaiki desamu, aku ingin memperbaiki desamu. Yang saya lakukan saat itu adalah saya datang ke desamu dan bergaul dengan masyarakat sana. Jadi masyarakat senang. Yang kedua, anak-anak sering main di atas pohon nangka, tidak pakai sendal. Jadi saya harus ikut naik pohon nangka, ngobrol di atas pohon nangka. Dan saya tidak pakai jas, saya ikut pakai sendal juga.
Mereka ngomong apa, saya ikut ngomong apa. Bayangkan kalau saya ngomong inflasi, saya S2 bisnis, bisa aja saya ngomong bahasa tinggi, tapi saya ngomong apa yang dia omongin. Akhirnya dia dekat sekali dengan saya. Ketika dia dekat dengan saya, banyak kemungkinan. Baru saya tanya, sekolahmu di mana? Setelah itu dia kasih tahu teman saya banyak yang nggak sekolah lo kok banyak sekali. Mulai pun buka kesempatan. Jadi kalau kita datang ke masyarakat, temani dulu masyarakat itu sederhana itu. Itu yang saya lakukan pertama. Yang kedua, desa Belandingan termasuk desa yang dimusuhi oleh warga-warga pertamanya. Karena desanya kotor, jorok, nggak punya toilet, nggak ada air. Dia jadi buruh tani. Saya main ke sana, orang-orang desa kaget. Kenapa? Nah, ke situ dan akhirnya saya nginep di desa itu. Besoknya ada cerita heboh di desa tempat orang bahasa kerja. Ya, bilang gila beneran. Kalau berbicara tentang desa Sukawati tersendiri nih sekarang, kita masuk ke desa Sukawati. Apa sih yang ada di pikiran Kipandi tentang desa Sukawati itu sendiri? Kalau secara garis besar, yang terbersit untuk pertama kalinya. Ada ilmu penting yang kita bisa pelajari di kampus, namanya destination branding. Branding destinasi. Kesalahan paling besar Bali adalah salah satunya destination brandingnya gagal, dan itu sudah dicoba beberapa kali. Bapak kalau berkunjung ke Singapura, sebelum kita berkunjung, turis buat Singapura sudah memberitahu orang-orang yang datang, datanglah ke Singapura yang unik, datanglah ke Thailand yang apa. Bali, kemarin kita punya program pemerintah namanya Bali Santi Santi Santi. Bapak mengetahui segitiga itu. Dalam riset dan akhirnya sekarang mau diganti sama pemerintah, memang gagal total. Karena orang asing nggak tahu apa itu Santi Santi Santi. Itu pertama. Jadi kita harus benar menceritakan apa yang kita punya agar orang tertarik datang ke tempat kita. Gunakan teknologi sedikit sehingga kita bisa presentasikan dengan baik. Bayangkan hal-hal baik ini bisa dirangkum dalam alat sederhana ini dan orang bisa melihat Sukawati dengan mudah. Di Bendulu, di beberapa tempat yang lain KKN kebetulan dapat tugas itu. Di Gilimanuk salah satunya. Di Gilimanuk mereka membuatkan blog desanya. Jadi kalau Bapak ingin investasi data atau dapat apresiasi desanya, kalau desa ini bisa dilihat orang dengan mudah, semua kemungkinan terbuka, dan itu mudah. Zaman sekarang, motret tidak harus pakai kamera yang paling mahal. Pakai handphone, anak-anak kalau motret itu perlu dikumpulkan, bercerita tentang Banjar dan desa itu, Banjar dikumpulkan itu kan menjadi cerita menarik sekali. Berarti bagaimana kemudian desa Sukawati mampu mengemas kelebihan yang dimiliki, baik itu seni, budaya, dan lain sebagainya itu dalam bentuk teknologi. Bagaimana? Dan itu anak-anak muda bisa membantu dan harus membantu. Jadi kalau orang ingin tahu Sukawati sekarang, sangat mudah. Kenapa? Karena ada di sini. Jadi orang tidak mereka-reka lagi apa di Sukawati. Jadi itu bisa dirancang. Semua bisa dirancang. Dan itu sebenarnya nggak terlalu susah. Teknologi nanti bisa dibantu oleh anak-anak muda. Pertama, yang kedua, bikin film pendek. Saya suka bikin film, Pak. Saya bisa ketemu siapa aja dengan film. Kalau ada anak di sekolah beberapa di satu tempat, anak itu saya film, kan filmnya bisa dilihat di seluruh dunia. Bayangkan kalau ada film pendek, betapa indahnya Sukawati. Itu gampang sekali dibuat. Pembuat film di Sukawati banyak, Pak. Sekarang lagi kuliah di ISI dan Pasar. Pakai mereka, ayah untuk desa mereka, filmnya dibuat, kita bisa rancang cerita dalam film itu. Sekarang film terakses siapa saja seluruh dunia, dan Sukawati mungkin akan yang brand tersendiri. Ya. Bagaimana kemudian sejarah desa Sukawati itu dikemas dalam bisa bentuk film, dimasukkan dalam teknologi. ya, dan bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kenapa kemudian KKN Sukawati mengambil tema Live Village? Itu dapat dijelaskan bahwa Live itu singkatan dari L, livable, nyaman untuk ditempati, kemudian investable, desa yang mampu berdaya saing dari segi ekonomi, kemudian V-nya adalah visitable, yaitu kunjungan wisatawan yang asli, karena kita tahu bahwa desa Sukawati adalah pusat destinasi wisata, salah satu penyumbang
dana terbesar untuk Kabupaten Gianyar. Dan yang ketiga, E-nya adalah edukatif. Bagaimana kemudian Desa Sukawati mampu menginspirasi banyak orang dari segi nilai edukasi yang dimiliki. Itulah kenapa kemudian KKN Sukawati mengemas ini sedemikian rupa, terlepas dari kemudian permasalahan yang kami temukan di bidang lingkungan, tapi sebenarnya Desa Sukawati mampu menunjukkan dirinya dari berempat aspek ini, belum ada. SMK Sukawati termasuk SMK yang paling ditakuti di Bali. Kenapa? Selalu menang lomba film dokumenter di PKB. Mereka bisa bikin film, kenapa nggak bikin film tentang desa mereka? Oke. Kenapa bikin film tentang Buleleng? Kenapa bikin film tentang di mana-mana? Padahal daerah kelahirannya menarik untuk Come dipotret. on. Mereka bisa bikin film tentang desa mereka dan mereka akan bangga ajak mereka. Salah satunya itu. Kami sering menonton karya anak-anak SMK. Mas SMK Sukawati, mereka selalu juara. Entah kenapa, karena salah satunya Tegalalang itu juara. Oke. Jadi mereka adalah aset kita yang kita bisa dekatin, ajak duduk, dan saya kira kemungkinan sangat terbuka. Apapun itu bisa. Lebih ke peran pemuda di depannya. Mungkin nanti salah satu turun-turun ini kan ada 13 banjar di Desa Sukawati, mungkin akan Visitable, saya kira Sukawati sudah dikunjungi orang, tapi belum bercerita. Bayangkan, ada dua kue, isinya sama. Yang satu pakai merek, yang satu kotaknya putih. Ini bisa laku 10 kali lipat daripada ini. Oke. Kenapa? Karena brand. Karena mengemasnya, isinya sama. Jadi kita harus mengemas. Bagaimana kita mampu mengemas Dan Desa Sukawati? teknologi mengemas itu ada di depan mata kita. Jadi selama ini karena kita cuma berjarak saja. Anak-anak pintar itu nggak pernah ketemu kita, masalah nggak pernah ketemu dengan mereka. Apresiasi kita harus kirim ke mereka, bangga dengan anak-anak kita dan karya mereka nanti pasti akan lebih baik. Saya yakin besok pemuda-pemuda kreatif dari Desa Sukawati akan mendatangi rumah Pak Kepala Desa nih. Bisa jadi. Akan mengusulkan berbagai usulan untuk berbagai kursi. di Lempang, Iya. di mana-mana kami selalu keliling dari desa ke desa. Mereka bikin selamatkan burung di desa mereka. Apapun masalah-masalah lokal, anak Banjarakan bilang di desa saya sering ada orang nembak burung. Jadi di pura-pura saya banyak bangkai burung kan orangnya istirahat di situ. Iya. Dia sedih.